Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Lestari, NIM 3520041 dari kelas Sosiologi C, Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menganalisis sebuah video untuk guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Saya akan menganalisis video dengan menggunakan teori mobilitas sosial. Sebelumnya, apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Adapun bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yakni ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial vertikal yakni merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Adapun jenis mobilitas ini dibagi menjadi dua, mobilitas climbing dan mobilitas sinking. Social climbing atau gerak mobilitas yakni mobilitas sosial ke atas, perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Social sinking yakni gerak mobilitas sosial ke bawah, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan yang tinggi yang ke lebih rendah. Yang kedua, bentuk mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Yang ketiga, mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Ada dua macam mobilitas antar generasi. Yang pertama, mobilitas intergenerasi dan mobilitas antar generasi. Apa mobilitas generasi itu? Mobilitas generasi merupakan perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek, nenek, hingga cucu. Intergenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi di dalam satu generasi, yakni yang dimulai dari ayah, ibu, hingga anaknya. Demikian penjelasan tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Selanjutnya, mari kita simak video yang akan dianalisis. Adalah anak dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai buruh tani, yakni M. Jawahir dan Siti Mujahadah Solika. Ya, ialah Birrul Qodriyah, anak pertama dari dua bersaudara yang meski dari keluarga super sederhana, namun ia ditanamkan jiwa keimanan dan bercita-cita tinggi. Menjadi dosen adalah hasrat besarnya. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya berhenti bermimpi besar. Untuk mencapai cita-citanya, ia membuat dirinya mapan dalam merumuskan roadmap kuliahnya, menetapkan target-target kuliah dan capaian-capaian yang wajib diperoleh pada waktu yang ia tentukan. Tidak heran, kekuatan tekadnya membuatnya menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif nasional, dengan puluhan prestasi lainnya baik di bidang medis, ekonomi, karya kreatif, keagamaan, dan lain sebagainya. Baik berprestasi di kancah regional, nasional, maupun internasional. Ia mampu menyelesaikan studi keperawatannya dalam 4 tahun dengan predikat cum laude atau menjadi lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada. Jadi mahasiswa, ia juga aktif sebagai trainer, motivator, asisten dosen, guru privat, penulis, peneliti, dan sebagainya. Nah, kita kan sudah melihat cuplikan video dari kisah seorang Kak Birrul Qodriyah, dan saya akan mulai menganalisisnya. Yakni ada seorang yang bernama Kak Birrul Qodriyah, yakni seorang yang menginspiratif semua orang, karena beliau adalah seorang anak buruh petani yang bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Dan beliau menjadi mahasiswa berprestasi di universitas tersebut. Berkat semangat dan cita-citanya yang tinggi, serta motivasi yang ada pada Kak Birrul Qodriyah ini untuk bisa mencapai cita-citanya, tidak heran jika semangat dan tekad beliau
beliau bisa menjadi mahasiswa berprestasi dan inspiratif nasional. Dengan berbagai prestasi yang beliau peroleh, baik prestasi pada nasional hingga internasional. Dan beliau selain aktif di kampus, beliau juga seorang trainer, motivator, asisten dosen, guru privat, penulis, dan peneliti. Nah, setelah dipaparkan, bisa dikatakan bahwa kisah Kak Birul Qodriah ini termasuk dalam mobilitas sosial vertikal naik intergenerasi. Karena Kak Birul Qodriah ini adalah seorang anak buruh tani yang bisa merubah posisi sosial dirinya serta keluarganya menjadi lebih baik. Karena mobilitas intergenerasi ini merubah status sosial yang terjadi di dalam satu generasi, mulai dari ayah, ibu, hingga anaknya. Bisa dilihat lagi dari orang tuanya Kak Birul Qodriah hanyalah seorang buruh tani. Dan Kak Birul Qodriah ini bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan tekad dan semangat dan cita-citanya bisa berprestasi di universitas yang terbaik di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada, dan sekarang bisa menjadi seorang trainer, motivator, asisten dosen, guru privat, penulis, dan peneliti. Nah, sekian penjelasan analisis video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.